Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita itu salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah memperjalankan tamu-tamunya, terutama yang dari sini. Nah, ini udah nggak asing lagi, ada Pak Ustadz Makmun. Nah, Ustadz Makmun di mana? Cengkareng ya? Rawabokor. Nah, di sana ada Bang Nardi atau Bang Soner. Nah, ini dia udah tidak asing lagi. Bang Soner ini dari Kampung Rambutan ya Bang ya? Iya. Nah, ini ada pendatang baru, Kang Aep. Wah, ini sahabatnya Kang Soner. Nah, Kang Aep pun sama dari Depok. Oh, sekarang di Depok tinggalnya. Ya, alhamdulillah diperjalankan jauh-jauh tuh sampai ke Kapuk Pulau. Nah, di sini ada tuan rumah kita, Mas Endang, putranya Bapak Haji Widodo. Alhamdulillah beliau sekarang udah mulai istiqomah. Ya Mas Endang ya? Alhamdulillah. Nah, dan ini sudah tidak asing lagi, beliau sesepuh di sini, Pak Haji Widodo. Ya Pak Haji, sehat lahir batin? Alhamdulillah. Nah, dengan perantaranya beliau, Allah memberikan sarana majelis ini. Nah, dinamakan Majelis DNSA Sadar Allah ya Pak Haji ya? Nah ya, jadi Allah memberikan sarana, fasilitas untuk kita zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah di tempat ini. Oke, kita kembali ke materi malam ini, yaitu memahami cara mudah untuk menghadapi kenyataan hidup dengan menggunakan kesadaran jiwa yang sadar Allah. Jadi kita kadang-kadang merasa hidup ini jadi beban. Kadang-kadang hidup ini dijadikan masalah karena mindsetnya hidup ini adalah masalah. Nah, ini yang harus kita rubah. Sesungguhnya hidup ini bukan masalah, tapi hidup ini adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani dengan bimbingan Allah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Nah, makanya perlunya kita menggunakan kesadaran. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar bertahun-tahun tentang kesadaran pun ternyata di dalam aplikasinya masih bingung. Maksudnya bingungnya seperti apa? Dalam ucapannya dia ngomong menyadari bahwa hidup ini diatur oleh Allah, tapi dalam kenyataannya hidupnya masih ikut-ikut ngatur. Dalam ucapannya dia menyadari bahwa Allah yang menjamin rezeki dalam kehidupan, tapi dalam kenyataannya masih mencari-cari rezeki. Ngomongnya udah menyadari dijamin Allah, tapi kenyataannya masih mencari-cari. Nah, itulah yang akhirnya tidak sinkron. Ternyata ketidaksinkronannya itu karena belum menggunakan seutuhnya menggunakan kesadaran, tapi masih menggunakan akal pikir.
Kalau sudah benar-benar menggunakan kesadaran, tak kala dirinya menyadari dijamin oleh Allah, otomatis hidupnya tenang, nggak gemrungsung. Tapi kok kenyataannya masih gemrungsung? Nah, tanya pada diri, udah benar-benar menggunakan kesadaran belum? Karena kalau sesungguhnya kalau kita sudah benar-benar menggunakan kesadaran kita menyadari Allah, atau menyadari hidup ini dijamin Allah, ya sudah tidak gemerungsung, tidak pusing menjalani hidupnya. Pasti penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Nah, itu ternyata kuncinya dalam menerima. Menerimanya tapi dalam kesadaran. Jangan menerima di mulut. Nerima di mulut, nerima saya. Tapi dalam kesadarannya nggak nerima, dan jiwanya nggak nerima. Akhirnya ya di situ kelabakan terus. Tapi kalau benar-benar menggunakan kesadaran menerimanya, pasti tidak akan pusing lagi, mumet lagi, ragu lagi. Coba sekarang kita gunakan kesadaran kita, sadari Allah, kita menyadari Allah. Lalu kita sadari, pakai kesadaran juga bahwa hidup ini dijamin oleh Allah. Nah, ini nyatanya, jaminan-jaminan Allah hari ini tersaksikan jelas, nyata, tidak halusinasi. Ya kan? Ada gorengan, ada rokok, ada kopi, semuanya tuh nyata, tidak halusinasi. Kalau kita gunakan kesadaran. Tapi kalau nggak menggunakan kesadaran, mesti pakai pikir. Ya iyalah orang Pak Ustadz yang beli, ya iyalah orang Pak Haji yang beli. Nah, karena tidak pakai guna kesadaran. Tapi kalau menggunakan kesadaran, mesti langsung menyadari di sebalik, kan gitu. Sebalik Pak Ustadz, di sebalik Pak Haji, itu Allah. Kalau kesadarannya sudah tingkat tinggi lagi, sudah tidak di sebalik, tapi langsung menyadari Allah. Allah ini yang ngasih, Allah ini yang jamin. Ya buktinya apa? Enggak ngapa-ngapain, datang sendiri. Kalau dalam keilmuan tajrid sudah. Padahal ya untuk memahami tajrid ini, kalau dalam keilmuan kan wah prosesnya itu sangat luar biasa. Tapi menggunakan kesadaran, ya sudah. Tajrid sudah. Jamin. Nah, inilah bedanya. Kita belajar menggunakan kesadaran dalam kehidupan. Contoh gini. Kita ada masalah dalam kehidupan itu, masalah apapun lah, masalah ekonomi misalkan. Kalau kita gunakan kesadaran jiwa kita menyadari masalah ekonomi ini pemberian Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita itu hanya Allah. Sudah. Tidak jelimet, tidak mumet dengan masalah ekonomi. Tapi dia terima, lalu gitu serahkan lagi. Tapi dijalankan ya amanahnya. Amanah tanda perintahnya. Dan amanah tanda perintah ini bukan berbentuk hanyalah sebuah pekerjaan. Karena ya sesungguhnya diri kita pun amanah. Kadang-kadang orang masih bingung, amanah saya apa ya? Nah, ternyata kebingungannya dia menanyakan amanah saya apa itu karena belum menggunakan kesadaran jiwanya tadi. Belum menggunakan kesadaran jiwanya yang sadar Allah tadi. Karena kalau dia sudah menggunakan kesadaran jiwanya yang sadar Allah, pasti paham. Dari mulai bangun aja itu udah amanah. Amanahnya tubuh, tandanya bau, perintahnya mandi, itu udah secara otomatis. Nggak dicari-cari. Karena menggunakan kesadaran. Nah, kalau dipangkas lagi kita menyadari perintah tadi. Kalau udah menyadari perintah pasti sesuai dengan tanda dan amanahnya. Kalau pakai kesadaran ya,
Tapi kalau pakai pikir pasti nanya lagi tuh. Ini perintah Allah apa perintah siapa? Nah lo. Nah itu karena belum menggunakan kesadaran tadi. Kalau sudah menggunakan kesadaran dan dia menyadari ini perintah Allah, ya sudah, nggak pakai nanya lagi ini perintah Allah apa perintah siapa, enggak lah. Karena sudah menyadari. Makanya itu ada di hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Nah dalam kehidupan sehari-hari aja udah karena perintah Allah, ya apalagi ibadahnya gitu loh. Nah apalagi nanti kalau matinya udah pasti kembali ke Allah. Nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan takut nyangkut di alam-alam yang lain gitu. Ya Pak Ji? Iya, karena dia sudah menyadari bahwa hidup, ibadah dan matinya hanya untuk udah pasti kembalinya ke Allah. Tak kala sudah selesai perannya, langsung kembali ke makanya amanah tanda perintah ini pasti sesuai kemampuan atau keahlian yang Allah berikan. Gak mungkin tidak sesuai dengan itu, karena tahu Allah itu tahu kita itu cocoknya itu diperankannya itu sebagai apanya tahu. Gitu loh. Nah, apabila kalau kita sudah pakai kesadaran, disitulah hidup kita akan terasa mudah dan merasakan nikmatnya hidup di dunia. Nah, kalau udah di dunia aja udah nikmat, apalagi nanti di akhirat. Udah yakin saja pasti lebih nikmat gitu loh. Tapi nikmat di sini bukan berarti tidak menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit, kenyataan-kenyataan yang tidak enak. Kalau kita menerima, kan kembali lagi, kalau kita menerima menggunakan kesadaran, yang pahit pun akan jadi nikmat. Tapi kalau nggak menggunakan kesadaran, pakai perasaan gitu, nerimanya pahit. Alah, emangnya nggak ada gula apa mau gerutu-gerutu itu di dalam tuh. Karena dia nggak suka pahit. Karena yang disuka manis. Tapi kalau udah menggunakan kesadaran, pahit. Oh ya sudah pahit, dinikmati. Alhamdulillah masih minum kopi. Walaupun pahit itu suka. No comment, no complain. Nah, itulah yang disebut menerima kenyataan hidup dengan menggunakan kesadaran jiwanya yang menyadari Allah. Nah, itu atau yang disebut sadar Allah. Itu sebenarnya aplikasinya tuh itu. Pada inti titik kesadaran itu kita harus menyadari la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kesadarannya sudah duduk di situ, menyadari itu, kira-kira masih mikirin masalah nggak? Enggak, sudah. Kira-kira masih jelimet nggak? Enggak, sudah. Tapi dia akan menjalani hidupnya penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Nah, di sini bagi teman-teman dimanapun berada, jadi cara mudah menghadapi kenyataan hidup dengan menggunakan kesadaran itu, nanti efeknya itu ya akan jiwa yang tenang itu. Jiwanya akan tenang. Kalau kesadarannya sudah aktif, jiwanya itu pasti akan tenang. Dan yang diseru itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Apakah bisa? Bisa, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu sebagai kekasih Allah, manusia terpilih dan pilihannya Allah, tapi harus menerima kenyataan hidupnya
dicaci, dimaki, dilempar batu, dihina, ngalami kelaparan, ngalamin kesedihan, ngalamin banyak sekali. Tapi kenapa beliau itu tidak cepat-cepat meminta merubah keadaan itu? Karena beliau menyadari keadaan itu pemberian dari Allah. Nah, makanya beliau mengatakan zikir yang paling dia sukai itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ini adalah ucapannya. Tapi kalau perilakunya yaitu tadi menerima keadaan saat ini, mensyukuri keadaan saat ini, dan meyakini keadaan saat ini adalah pemberian Allah. Nah, kalau udah meyakini itu pemberian Allah, otomatis jaminan-jaminan dan pertolongan Allah itu akan datang. Coba lihat Nabi Muhammad, tak kala dihina, dicaci, dimaki, dia menerima tuh dan menyadari bahwa ini pemberian Allah. Akhirnya apa? Tak kala dia terima, dia tetap bersyukur kepada Allah dan yakin bahwa itu pemberian Allah. Ya, pertolongannya nyata. Deg. Tersaksikan. Nyata. Tidak halusinasi. Nah, makanya kita belajar tentang kesadaran ini agar bisa menyaksikan nyata dalam kesadaran kita. Tidak halusinasi. Kalau pakai pikir pasti halu. Ngebayang-bayang. Menyaksikan Allah pakai pikir. Allahnya seperti apa ya? Allahnya lagi ngapain ya? Allahnya gimana ya? Nah, itu pakai pikir. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang akhirnya berhalusinasi. Tapi tak kala menyaksikannya pakai mata kesadaran, menyadari. Ustaz, waalaikumsalam Ustaz. Enggak. Oke. J. Enggak. Itu tadi tak kala kita memang sudah menggunakan kesadaran, otomatis pertolongannya nyata, tidak halusinasi. Penyaksiannya nyata, tidak halusinasi. Begitu menyadari, oh ini Allah, sudah, nggak pakai ngebayang-bayangin Allahnya seperti apa, Allahnya lagi ngapain. Situlah kesadaran itu sudah yakin benar-benar nggak goyah lagi. Makanya tak kala aktif kesadaran dan menyaksikan yang murni dari Allah, begitu tercampur sedikit pun itu jiwanya akan memahami, maupun di dalam maupun di luar. Contoh begini misalkan, tak kala kita pakai kesadaran duduk timpu, berkomunikasi dengan Allah. Nah, begitu yang jawabannya ini bukan murni dari Allah, tercampur pikiran, tercampur perasaan, jiwa itu akan paham, oh ini bukan dari Allah, tercampur pikiran saya, tercampur perasaan saya. Nah, seperti itu loh maksudnya. Tapi kalau jiwanya yang belum memahami pasti bingung. Tapi kalau yang sudah memahami, dia yang murni dari Allah gitu, memahami murni dari Allah, itu akan paham. Ini yang terjadi di dalam nih. Karena apa? Kalau petunjuk Allah, jawaban Allah itu enggak melalui bisikan, enggak melalui bayang-bayang, enggak melalui begini dan begitu, tapi jiwanya langsung ngeh gitu, paham. Nah, itu kalau yang murni. Kalau yang murni itu langsung jiwanya paham. Begitu dia komunikasi ke Allah, ya Allah, hari ini saya enggak ada duit ini. Apa yang harus saya lakukan ya Allah, aku mohon petunjukmu. Itu tahu-tahu ada perintah dan paham dia langsung oh ya udah. Tapi kadang-kadang perintahnya itu tidak sesuai yang diharapkan akal pikir kita. Maksudnya apa?
Kita butuh duit, tapi perintahnya suruh jemur pakaian. Nah, kira-kira kalau pakai akar pikir nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi kalau pakai kesadaran karena itu sebagai perintah Allah, lalu kita lakukan karena Allah, disitulah nanti menyaksikan pertolongan Allah, maunahnya Allah, yang tanpa diduga-duga. Nah, itu yang penyaksian di dalam. Kalau di luar, misalkan contoh, Bang Nardi nih ngomong. Bang Nardi ngomong nih, lagi cerita nih. Lalu kita nyambung dulu ke Allah nih. Jiwa kita nyambung dulu ke Allah. Udah nyambung, tak. Terus kita dengerin nih, pakai kesadaran. Nah, nanti kita itu akan paham apa yang diomonginnya itu murni perjalanan dirinya atau tercampur dengan reka-reka, atau tercampur karena ingin ini dan ingin itu, gitu loh. Kalau dia murni, yang diceritakan itu murni pembelajaran dari Allah, itu otomatis langsung masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam batin kita, ke dalam hati kita. Nggak ada penolakan. Tapi tak kala kita menyaksikan pakai kesadaran itu, oh ternyata dia tercampur egonya ini, tercampur keinginannya ini, tercampur, tapi hanya menyaksikan gitu, tidak kita omongin gitu, tapi kita dikasih tahu sama Allah gitu, dipahamkan. Nah, makanya di sini jangan dipukul rata, paham ya? Jangan dipukul rata semua Allah yang dia, ini repot nanti bahayanya. Misalkan gini, Bang Nardi ini mau nipu saya, terus saya dikasih tahu sama Allah, gitu loh. Kalau dibiarkan kan bahaya. Atau misalkan dia mau mencelakai saya, kalau dibiarkan kan bahaya, gitu loh. Contoh yang terjadi nyata begini, ada orang datang ke rumah saya, ngomong, A kan udah kenal Allah. Iya Pak, kenapa? Sekarang saya bakar nih motornya. Karena kalau udah kenal Allah nggak perlu dunia, katanya pemahaman dia begitu. Nah, kalau saya ikuti apa keinginan dia, bahaya ini. Makanya kita harus on dulu ke Allah. Ke Allah. Memang betul dia diperjalankan oleh Allah, dia diizinkan oleh Allah untuk ngomong itu. Tapi kita harus on dulu, nyambung dulu. Begitu nyambung, on. Apakah betul ya Allah, orang ini suruhan engkau untuk membakar motorku? Enggak, Sob. Nah, di situ nanti kan kita paham tuh. Oh, ternyata itu ego dirinya. Gitu loh. Nah, disitulah baru kita mohon kepada Allah, apa yang harus aku jawab ya Allah? Dan akhirnya dibimbing oleh Allah untuk menjawabnya. Pak, mohon maaf, kalau memang ini perintah Allah, saat ini juga saya akan bakar ini motor. Tapi dikarenakan ini bukan perintah Allah, tapi perintah diri jenengan, nafsu jenengan, mohon maaf, saya nggak bakalan terima. Karena ini motor adalah amanah dari Allah yang harus saya jaga. Untuk ngantar anak, untuk ngantar istri. Ini amanah motor, ini harus saya jaga. Ngapain saya bakar? Bego saya berarti, bodoh saya berarti. Nah, akhirnya dia pun sadar akhirnya. Iya juga ya. Nah, gitu loh. Karena kalau perintah murni dari Allah itu pasti memang ada tandanya juga. Misalkan melalui seseorang gitu, tapi murni nih perintah Allah. Di saat kita nyambung tuh pasti diiyakan. Ya betul itu utusanku, ya betul itu wakilku. Gitu loh. Bedanya begitu tak kala kita selalu menggunakan kesadaran. Tapi kalau lepas dari kesadaran, tidak menggunakan kesadaran, mesti ego kita, amarah kita yang nonjol. Nafsu kita yang nonjol.
Nah, tapi kalau menggunakan kesadaran, nafsunya dalam bimbingan Allah, pikirannya dalam bimbingan Allah, rasanya dalam bimbingan Allah. Tetap berfungsi itu semua, tapi dalam bimbingan. Nah, makanya kuncinya itu satu. Tek, sadari Allah, nyambung dulu ke Allah. Baru di situ. Saksikan dengan mata kesadaran, benar nggak nih dari Allah? Kalau menyaksikan yang dari luar diri maupun di dalam diri, sama caranya seperti itu. Karena kalau kita lalai, ya mesti terbawa. Kalau yang dari luar pasti terbawa amarah. Pasti kalau misalkan nggak pakai kesadaran gitu. Begitupun yang di dalam diri, kalau kita nggak pakai kesadaran, pasti terbawa dengan bisikan-bisikan tadi. Bukan yang murni. Nah, itu makanya bedanya menggunakan kesadaran itu di atas pikiran dan akal kita sudah. Di atas rasa kita. Enggak dirasa-rasa. Langsung paham. Dek. Kalau bahasanya langsung ngeh gitu, bahasa ngeh. Enggak dirasa-rasa, enggak ditimbang-timbang, ini dari Allah apa dari setan. Nah, berarti itu belum pakai kesadaran, belum nyambung kesadarannya kepada Allah. Karena kalau menggunakan kesadaran itu enggak nanya lagi. Oke, alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah hadir, yang sudah nyimak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada Pak Muhammad Sarip, ada Wahyuni, ada Pak Guntoro. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di siaran langsung. Bagi teman-teman yang dimanapun berada, yuk kita sama-sama aplikasikan kesadaran jiwa sadar Allah ini dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjalani kenyataan hidup ini dengan penuh kepasrahan kepada Allah dan bimbingan Allah, sehingga mudah, sehingga ringan. Karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dicontohkan. Seberat apapun tetap ringan. Karena itu tadi Allah memberikan masalah disertai solusi, Allah memberikan sedih disertai bahagia, Allah memberikan miskin disertai kaya. Kalau mau disadarin, kita sadarnya miskinnya doang, kayanya enggak. Nah, ini yang repot. Ya kan? Coba kalau disadarin, mata ini dicongkel 2 dibayar 500 juta, mau enggak kira-kira? Berarti kaya kita ini. Ya kan? Dengkulnya dicopot dibayar deh 2M. Dengkul baji dibayar 2M, kira-kira mau nggak jenengan dengkulnya dicopot dibayar 2M? Nggak mau. Ternyata kaya. Nah, itulah kalau pakai kesadaran tersaksikan, oh miskin dan kayanya gitu loh. Susah dan senangnya, sedih dan bahagianya, enak dan tidak enaknya. Tidak enak dan enaknya udah pasti itu berpasangan. Kalau menggunakan kesadaran, jadi nggak mumet. Nah, itu jadi rangkumannya adalah mari kita sama-sama gunakanlah kesadaran jiwa yang kita yang sadar Allah dalam kehidupan, agar kita merasakan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, dan kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau nikmat otomatis bersyukur. Ya gimana nggak mau bersyukur orang nggak ngerasain nikmat katanya. Nah, itulah makanya kita itu banyakkan ngeluhnya daripada syukurnya. Dikasih senangnya lupa, yang diingat susahnya. Padahal ya sama senangnya.
Cuman yang diingat susahnya terus. Karena nggak menggunakan kesadaran. Makanya kalau kita sudah duduk di makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dan la haula wala quwata illa billah, sudah sibgoh, sudah. Dalam kesadaran kesehariannya kalau udah di situ udah sibgoh, sudah tercelup dalam lautan kekuatan Allah. Jadi itu kesimpulannya, mari kita sama-sama berlatih untuk DN berjamaah. Kita sama-sama ambil posisi yang nyaman dulu. Yang mau minum, monggo minum dulu. Ya monggo Pak Haji, biar nyaman. Ambil yang nyaman. Kondisinya yang nyaman dulu. Baik, bagi sahabat-sahabat yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti DN berjamaah di rumah. Monggo persiapkan kondisinya, bisa sambil duduk timpu, bisa sambil sila, bisa sambil senderan, ya, pokoknya yang nyaman saja. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan zikir napas, kita melakukan dulu penyerahan agar kita benar-benar di saat zikir napasnya itu lillah karena Allah, tujuannya kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, tidak ada sesuatu selain Allah di dalam hati kita, di dalam niat kita. Makanya kita bersihkan dulu hati kita, lepaskan dulu semua ikatan-ikatan dalam hati kita sebelum kita menuju ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa, raga dan ruhku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala ilmu-ilmuku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini kembali kepadamu ya Allah. Mursyid-mursyidku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua jabatan-jabatan yang ada di dalam diriku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua permasalahan dalam hidupku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Kosongkan hati kita dari rasa memiliki, semua kita kembalikan, semua milik Allah. Sehingga hati kita benar-benar kosong, tidak ada lagi rasa memiliki, dan barulah kita isi hati ini hanya Allah yang ada dalam hati kita, dengan caranya menyebut asmanya dalam hati kita, penuh rasa rindu, penuh rasa butuh kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil Allah
dalam hati kita penuh dengan kelembutan, penuh dengan rasa butuh. Sesungguhnya diri kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Ya Allah, ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah, kembali kepadamu ya Allah, menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah, ya Rabb. Engkaulah yang bisa membimbing kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin selama ini kami jauh darimu ya Allah, tidak pernah mau menyadari Engkau yang dekat ya Allah. Kini kami sadar ya Allah. Kini kami sadar ya Allah, Engkau dekat ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Tak kala sudah benar-benar hati kita ini yang ada hanya Allah. Tandanya hati kita ini Allah hadir dalam hati kita ini. Tak kala kita menyebut asmanya, bergetarlah hati ini. Ya Allah, ya Allah. Setelah benar-benar hati ini yang ada hanya Allah, barulah jiwa kita menyadari, diri kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Tak kala jiwanya sudah menyadari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak punya apa-apa di hadapan Allah, barulah kita istighfar di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Dengan kesadaran jiwanya sudah menyadari Allah. Dan sadari napas yang keluar masuk melalui hidung, sehingga jiwanya menyadari bahwa napas ini dinapaskan oleh Allah. Setelah benar-benar menyadari napas, kita luaskan kesadaran jiwa ini, menyadari ruangan yang ada di sini. Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwa ini menyadari di luar ruangan ini.
Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta, galaksi-galaksi, bintang-bintang, sampai kesadaran kita meluas di balik alam semesta. Dan dudukkanlah kesadaran jiwa menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah benar-benar jiwanya menyadari Allah, barulah hatinya berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Napas masuk, napas keluar, Allah. 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 Kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Tak kala hatinya berzikir, kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Tak kala hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya berserah total di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Terus kesadarannya semakin mendekat dan berserah di hadapan Allah. Hatinya tetap berzikir, Allah. Kesadaran jiwanya mendekat dan berserah kepada Allah. Setelah benar-benar berserah total di hadapan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Tak kalah hatinya berzikir, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Tak kalah hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Kita luaskan lagi kesadarannya masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Tak kala jiwanya sudah menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, kita luaskan lagi kesadarannya masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Tercelup dalam laut kekuatan Allah. Hatinya tetap Allah. Kesadarannya masuk ke dalam celupan Allah, celupan kekuatan Allah.
dan pertahankan kesadaran jiwanya dalam celupan Allah, sehingga nanti bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan. Dengan kesadaran sibghatullah itu kita akan menerima ketentuan Allah dengan kesadarannya menggunakan kekuatan Allah. Kita bisa bersyukur dengan ketentuan Allah dalam kesadarannya dengan menggunakan kekuatan Allah. Kita pun bisa yakin dengan pertolongan Allah, itu pun menggunakan kekuatan Allah, sehingga benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan, menyadari masuk di dalam kekuatan Allah, tercelup di dalam kekuatan, sehingga menjalankan amanah tanda perintahnya pun menyadari dengan kekuatan Allah. Terus tahankan kesadaran dalam sibghatullah sampai benar-benar kesadarannya itu duduk dalam sibghatullah. Baik, bagi teman-teman yang masih mau lanjutkan latihannya, saya akan mengakhiri siaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.